Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dri Rizky Nur Fadila SH, Guru Fikih Madrasah Aliyah Madinatul Najah, Ciputat, Tangerang Selatan, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk 52421111971. Dalam kesempatan kali ini, pada hari Senin 12 Mei, saya akan membuat video uji kinerja di kelas 10 dengan materi doman dan kafalah. Berikut video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Al-an darsul fiqh. Di sini apakah hadir semuanya? Siapa yang tidak masuk? Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti semuanya pada sehat. Ini harus kita syukuri. Semuanya masuk ke kelas, semuanya sehat, semuanya bisa belajar, patut kita syukuri. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan pimpin ketua kelas. Allahumma sholli ala sholati ala askaril mahbub Qadika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidala kalimatika ulama laka Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya sama-sama membahas tentang wakalah dan suluh. Apa itu wakalah? Wakalah itu adalah mewakilkan secara bahasa. Kalau secara istilah itu apa? Mewakilkan atau menyerahkan. Apa hukumnya wakalah? Hukumnya mubah. Pada dasarnya wakalah itu adalah sesuatu yang mubah. Akan tetapi hukum kemubahan ini itu bisa berganti kalau misalkan ada suatu illah atau ada penyebab. Jadi wakalah ini bisa dihukumi sebagai hukum haram dan bisa juga wajib. Kapan wakalah itu diharamkan? Ya, jadi apabila yang dikuasakan itu pekerjaan yang haram atau yang dilarang. Contohnya mewakilkan seseorang membuat bangunan yang diharamkan oleh Allah. Maka itu tidak diperbolehkan mewakilkan hal tersebut. Dan terkadang juga wakalah ini bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika kita langsung untuk mempersingkat waktu masuk ke dalam pembahasan materi kita, yaitu pada bab yang ke-10. Apa? Doman dan
Doman dan kafalah. Ini bab yang ke-10. Doman dan kafalah. Kalau dibuka buku paketnya itu ada pada halaman 140. Nah, kenapa kok kita semua mempelajari doman dan kafalah? Nah, ini ada beberapa manfaat atau tujuan kita semua mempelajari doman dan kafalah. Apa saja? Tujuan pertama yaitu supaya kita tahu ketentuan tentang doman dan kafalah dalam agama Islam. Gimana ketentuannya yang benar? Lalu kemudian yang kedua tujuannya apa? Yaitu supaya bisa membedakan mana doman, lalu kemudian mana juga kafalah. Mana doman dan mana kafalah. Dan yang ketiga, ya kita diharapkan bisa praktek. Praktek apa? Akad doman dan akad kafalah. Dan pada kesempatan kali ini kita semua akan membahas tentang hukum doman. Hukumnya apa? Pengertiannya apa? Syarat dan rukunnya apa? Lalu setelah itu juga begitu juga dengan kafalah. Dengan kafalah. Oke. Doman. Apa itu doman? Kalau kita lihat doman itu secara ini di sini dijelaskan suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Jadi kalau kita lihat ada 3 orang kan. Ada yang punya hutang, ada orang yang mengutangi, ada orang yang menjamin. Ada orang yang menjamin. Jadi kalau misalkan contoh, ini satu contoh dalam doman ya. Contoh misalkan ada teman kita kan, fulan si A punya hutang kepada si B. A menghutang ke B. Setelah itu A ini keberatan itu, dirasa nggak bisa bayar. Akhirnya hutangnya A ini ditanggung, dijamin oleh yang ke C. Ini, nah itu boleh nggak dalam agama? Boleh nggak? Boleh. Nah, boleh. Nah, di sini hukum doman, maka hukumnya apa? Hukumnya boleh dan sah. Boleh dan sah. Dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Gimana contohnya yang berkewajiban dengan hak-hak Allah itu? Contohnya apa? Kalau misalkan jaminnya atas dosa, boleh nggak? Nggak ada. Hanya berkaitan dengan hak-hak manusia saja. Nah, hak-hak manusia aja. Nah, di sini ada ayat dalam surat Yusuf ayat ke-72. Ayat ke-72. Siapa yang mau baca ayatnya? Hah? Willy? Silakan baca ayatnya, Willy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafkidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi himlun ba'iri wa ana bihi za'im. Masya Allah. Bagus, ahsanta. Baca terjemahannya. Yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat bahan onta dan akan menjamin terhadapnya. Terhadapnya. Ini dalil daripada dasar hukum doman. Dasar hukum doman. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan,
kita buat menjadi 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok 5 orang. Oke, ini kelompok 1 dan 1 di sini. Kemudian itu kelompok 2, Zaki ke sana. Ini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silahkan duduk per kelompoknya masing-masing. Oke, sudah semua? Sudah. Berarti sekarang kita presentasi. Kita mulai presentasi dari kelompok 5. Kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 5 ingin mendiskusikan studi kasus 4. Kafalah dalam tender proyek konstruksi. Latar belakangnya, perusahaan PT Bangun Jaya mengikuti tender proyek pembangunan sekolah senilai 500 juta. Panitia tender mewajibkan peserta menyertakan surat jaminan bank garansi sebagai bentuk kafalah. PT Bangun Jaya kemudian mengajukan bank garansi syariah melalui bank syariah. Pertanyaannya, apakah bank garansi syariah termasuk bentuk kafalah yang sah? Dan jawabannya adalah jika menggunakan akad kafalah bin ujrah dengan fee yang jelas dan tidak ribawi, maka sah. Namun harus dipastikan tidak ada klausul yang zalim. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika proyek terlambat selesai? Apakah panitia boleh mencairkan jaminan secara sepihak? Jawabannya ialah panitia tidak boleh mencairkan jaminan tanpa proses klarifikasi terlebih dahulu. Jika keterlambatan proyek bukan karena kelalaian kontraktor, misal force majeure, maka jaminan tidak boleh diambil. Pertanyaan selanjutnya, adakah alternatif kafalah yang lebih sesuai syariah selain bank garansi? Jawabannya ialah bisa menggunakan sistem kafalah melalui lembaga keuangan syariah atau doman dari pihak ketiga yang dipercaya tanpa unsur riba. Sekian, inilah presentasi saya dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain? Jelas ya. Jadi apabila kafalah ini merupakan kafalah bil ujroh, artinya tidak ada sama sekali sedikit pun unsur ribawi, maka itu apa? Itu diperbolehkan dan harus dipastikan juga tidak ada pihak yang terzolimi. Lalu setelah itu juga jelas juga ya, kalau misalkan ada keterlambatan gitu kan, boleh nggak mencairkan jaminan secara sepihak? Boleh nggak? Ini jelas tidak diperbolehkan secara sepihak tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau misalkan ada pencairan jaminan secara sepihak itu ada unsur kezoliman, oleh karenanya tidak diperbolehkan. Kelompok selanjutnya, silahkan kelompok 4 sini. Siapa yang akan menjelaskan? Hafiz atau Willy atau Fadil atau Haikal? Hadir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdirinya saya di sini ingin membacakan hasil diskusi kelompok 4 tentang studi Apa? kasus 2, jaminan proyek kontraktor. Latar belakang, seorang kontraktor
bernama Budi mengajukan penawaran proyek pembangunan masjid senilai 200 juta. Panitia mensyaratkan Pak Budi menyertakan jaminan kinerja performance bond sebesar 10% dari nilai proyek. Jika proyek tidak selesai, jaminan akan hangus. Pertanyaannya, apakah jaminan kinerja seperti ini termasuk domain yang sah secara syariah? Menurut hasil kerja kelompok saya, jaminan kinerja diperbolehkan selama bersifat transparan dan adil. Namun, jika jaminan hangus tanpa proses evaluasi, mirip dengan garar, ketidakjelasan yang dilarang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika jaminan diambil panitia secara sepihak tanpa klarifikasi? Menurut hasil diskusi kelompok saya, panitia tidak boleh mengambil jaminan sebelum adanya kesepakatan atau keputusan dari pihak ketiga. Pertanyaan selanjutnya, adakah alternatif jaminan yang lebih sesuai syariah? Jawabannya, menggunakan akad kafalah salah satu solusinya, yaitu adalah penangguhan di mana pihak ketiga penjamin menjamin kinerja kontraktor. Jika gagal, penjamin yang bertanggung jawab bukan langsung menyita dana. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada sanggahan dari kelompok lain atau ada tambahan? Sudah jelas? Nah, ini jelas ya. Kalau misalkan ini kinerja, jaminan kinerja itu diperbolehkan selagi apa? Sifatnya transparan dan adil. Kalau nggak adil, boleh apa nggak? Nggak boleh. Kalau nggak transparan, tidak boleh. Jadi harus transparan dan adil. Terus setelah itu pengambilan secara sepihak sebelum ada kesepakatan itu diperbolehkan apa tidak? Tidak diperbolehkan. Kalau misalnya secara sepihak saja nggak boleh. Kenapa? Ada kezoliman. Selanjutnya siapa kelompok sini? Fahri atau Fidel? Fuad? Fahri. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dari hasil presentasi kami dari studi kasus 3 yang bertema kafalah dalam pinjaman bank syariah. Latar belakangnya, Siti ingin membuka usaha kecil dengan meminjam dana sebesar 30 juta rupiah dari bank syariah. Namun bank meminta adanya penjamin atau kafil karena Siti belum memiliki agunan yang memadai. Akhirnya saudara Siti yaitu Pak Rudi bersedia menjadi penjamin dengan menandatangani akad kafalah bil ujroh atau penanggungan dengan imbalan fee. Pertanyaannya, apakah akad kafalah yang dilakukan Pak Rudi sah menurut fikih muamalah? Jawabannya, kafalah diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung riba atau kezaliman. Dalam hal ini Pak Rudi sah menjadi penjamin karena memenuhi syarat sukarela dan jelas tanggung jawabnya. Bagaimana jika pertanyaan kedua, bagaimana jika Siti ternyata gagal melunasi pinjaman? Apakah bank boleh menagih Pak Rudi? Jawaban dari nomor 2, jika Siti gagal bayar, bank boleh menagih Pak Rudi sebagai penjamin, namun Pak Rudi berhak menuntut kembali kepada Siti atau hak rujuk. Pertanyaan ketiga, apa hukumnya jika bank mengenakan fee atau ujroh kepada penjamin? Jawaban nomor 3 ialah
Jika fi bersifat wajar dan disepakati, maka boleh, atau sebagaimana pendapat ulama kontemporer. Namun jika fi terlalu besar atau memberatkan, bisa masuk goror atau riba. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sanggahan atau tambahan? Oke, jadi jelas ya. Apa? Jelas ya. Jadi ini yang dalam kasus tadi, Pak Rudi itu boleh apa? Boleh menjadi penjamin. Kenapa boleh? Karena dia sukarela, nggak apa-apa, saya saja yang menjamin. Jadi kalau dipaksa boleh apa enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena penjamin itu tidak boleh adanya unsur paksaan. Nah itu, kalau misalkan ternyata yang minjem gagal bayar, setelah itu pihak bank akhirnya nagihnya ke orang ketiga atau ke penjamin. Boleh nggak? Ya iya boleh, karena dia yang menjamin. Tapi penjamin ini memiliki atau berhak rujuk ya, memiliki hak rujuk. Artinya nggak mau jadi penjamin lah. Oke, selanjutnya Bobo. Ibrahim, Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas presentasi kami, yaitu studi kasus 1 yang berjudul jaminan dalam pinjaman bank. Latar belakang, Pak Ahmad ingin meminjam uang sebesar 50 juta dari bank syariah untuk modal usahanya. Bank mensyaratkan adanya jaminan atau dhaman berupa sertifikat tanah milik Pak Ahmad. Jika Pak Ahmad gagal melunasi pinjaman, bank berhak menyita atau menjual tanah tersebut untuk menutupi hutangnya. Pertanyaannya, 1. Apakah praktik jaminan seperti ini sesuai dengan prinsip fikih dhaman? Jawabannya, dhaman dalam Islam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba atau zalim. Jika akad pinjamannya berbasis qard hasan atau pinjaman tanpa bunga dan jaminannya hanya sebagai cadangan risiko, maka diperbolehkan. Nomor 2, bagaimana hukumnya jika bank mengenakan bunga atau riba dalam transaksi ini? Jawabannya, jika bank memperlakukan bunga, transaksi tersebut haram karena termasuk riba nasiah. Nomor 3, apa solusi syariah jika terjadi wan prestasi atau gagal bayar? Jawabannya, bank boleh mengambil jaminan setelah proses penyelesaian secara baik-baik atau mediasi. Jika nilai jaminan lebih besar dari hutang, kelebihan harus dikembalikan. Syukran. Mohon maaf dari kami jika ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi tentang doman dan kafalah. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada tugas ya. Tugas yang bisa dikerjakan ketika kalian pulang sekolah nanti. Nah. Oke, kita akhiri dengan membaca doa. Silakan baca doa dua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr
Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.